billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ala Allahul malik. Wa ta'ala Allahul malik. Al-malikul haq. Al-malikul haq. Wala ta'jal bil Qur'an. Wala ta'jal bil Qur'an. Min qabli an yuqda. Min qabli an yuqda ilaika wahyu. Ayyuqda ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Diulangi. Fata'ala Allahul malikul haq. Wala ta'jal bil Qur'an. Min qabli an yuqda. Ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Diulangi. Fata'ala Allah al-malikul haq. Wala ta'jal bil Qur'an. Min qabli an yuqda. Ilaika wahyu. Wa qur rabbi zidni ilma. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah yang terhormat, ayat ini diulang-ulangi sebab pengertiannya sangat penting. Untuk memahami ayat ini saya memberikan ilustrasi lebih dulu. Ilustrasinya tentang uang dan mangga. Uang itu nilainya ekstrinsik. Kalau mangga nilainya intrinsik. Jadi ada nilai-nilai yang sifatnya ekstrinsik, ada nilai yang sifatnya intrinsik. Saya sering mendapat informasi dari Pak Joko bagaimana ekstrinsiknya uang rupiah di Indonesia dengan uang rupiah Jepang.
Di Indonesia itu uang rupiah 1.000 rupiah masih bisa beli bala-bala, masih bisa beli apa itu selain bala-bala itu ikan goreng. Nah, tetapi jangan harap Anda punya uang 1.000 rupiah di Jepang bisa beli ikan goreng. Janganlah. Di Jepang itu bisa jadi menurut Pak Joko itu 1/3, 1/3. Jadi kalau di Indonesia punya uang 10 juta, di Jepang itu harga uang 10 juta itu harus sampai 30 juta. Tanya aja. Saya sering ngobrol. Nah, berarti uang itu nilainya ekstrinsik, tidak tergantung kepada si uangnya sendiri, tapi tergantung pada orang yang menggunakan uang, tergantung kepada lingkungan yang menggunakan uang. Ketergantungan harga uang dari luar itu namanya nilai ekstrinsik. Berbeda dengan mangga manis dari mana itu, Surabaya dekat Surabaya itu, Sidoarjo. Itu dimakan oleh orang Jawa, dimakan oleh orang Sunda, dimakan oleh orang Amerika, dimakan oleh Eropa, dimakan oleh orang Jepang, sama manis. Nah ini si mangga itu manisnya itu nilai intrinsik, gitu. Perbedaan antara nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Jadi kalau nilai intrinsik itu terlepas dari luar, dalam dirinya sendiri begitu, tidak bisa lari. Beda dengan nilai ekstrinsik. Kalau nilai intrinsik, si harga sesuatu itu bukan tergantung kepada dirinya, tapi tergantung kepada pandangan dari luar. Itu ya, jelas tuh perbedaan nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Fata'ala Allahul Malikul Haq, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Malik itu raja, menguasai, Allah Maha Benar. Nah, ketinggian Allah sebagai penguasa, ketinggian Allah sebagai kebenaran itu intrinsik. Terlepas manusia mau menganggap apapun kepada Allah, Allah akan begitu adanya. Bisa dipahami itu ya? Bedanya antara intrinsik dengan ekstrinsik. Nah, kebenaran dari Allah itu bersifat intrinsik, absolut, tidak bisa dirubah-rubah. Beda dengan kebenaran umpamanya berhala. Berhala itu kebenaran, tingkat kebenarannya tergantung si orang yang mempercayai. Bagi orang yang tidak mempercayai, bisa jadi berhala itu dianggap kayu biasa aja, dipakai kayu bakar itu suluk, biasa aja, tidak ada urusan. Tapi bagi orang yang mempercayai itu dianggapnya barang suci. Gitu. Malah kalau terinjak bisa dimasalahkan. Begitu juga umpamanya sapi di dalam agama tertentu dianggap suci. Tapi oleh kita kan bisa beli biasa aja dimakan. Jadi nilai kesuciannya si sapi itu bersifat ekstrinsik. Bisa dipahami ya? Tapi kalau daging sapinya mengandung anu itu bersifat intrinsik. Percaya itu memang daging sapi mah mengandung anu. Jadi tanyakan coba orang biologi apa saja yang dikandung oleh daging sapi. Itu ya, bisa dipahami itu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Maliku, sebagai Al-Haqqu intrinsik. Kebenarannya absolut dan intrinsik. Orang percaya tidak percaya, kebenaran Allah itu akan terbukti dengan sendirinya. Berbeda dengan kebenaran sebut saja kebenaran ilmu-ilmu sosial yang ada pada berbagai tempat, itu bisa ekstrinsik. Saya selalu mencontohkan kepada mahasiswa ini supaya mudah aja ya. Katakanlah Bapak ini bundar nih, bulan. Di bulan itu garis-garis. Nah, garis-garis itu sebagai ciri
Ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Itu kelompok masyarakat di Amerika yang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanannya ya kultur Amerika. Diteliti oleh orang Amerika dan mendapat satu konsep. Lantas si konsep itu diterapkan kepada bundaran masyarakat lain. Sebut saja masyarakat Arab atau masyarakat Indonesia yang ideologinya beda, karena ini mah Islam, itu mah Kristen. Yang politiknya beda, sistem demokrasinya juga lain. Di Indonesia mudah dibeli, di Amerika tidak mudah dibeli. Yang politik ekonominya lain lagi, di sana lebih kepada Protestan etik. Kalau di Indonesia lebih kepada Cina etik. Macam-macam lah, berbeda-beda itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, sekarang teori yang diteliti berdasarkan ekonomi, sosial, budaya Amerika, buat satu teori, kemudian diterapkan ke Indonesia, ya beda. Itu penjajahan keilmuan itu begitu sebetulnya. Itu penjajahan keilmuan, kebenaran ekstrinsik dipaksakan untuk menilai kebenaran yang lain. Biar beda lagi kalau ilmu yang sifatnya bukan ilmu sosial. Ilmunya ilmu pasti, ilmu teknik, kecenderungannya seluruh alam sama. Sehingga diterapkan di sini, di situ, di sini sama aja. Itu bedanya yang paling tegas antara ilmu sosial dengan ilmu kealaman. Biasanya disebut kalau dulu IPA, ilmu pengetahuan alam. Sekarang itu istilahnya apa? Ilmu alam itu apa istilahnya itu? Ya, ilmunya itulah gitu ya, ilmu pasti biasanya disebutnya. Beda dengan ilmu sosial. Itu kira-kiranya. Saya hanya untuk menegaskan bedanya nilai intrinsik dengan nilai ekstrinsik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala Allahul Malikul Haq, kekuasaannya intrinsik, kemudian kebenarannya intrinsik. Karena kebenaran intrinsik dari Allah itu, maka kebenarannya absolut. Karena sifatnya absolut, maka berlaku untuk seluruh tempat dan seluruh waktu. Itu kebenaran dari Allah itu gitu sebabnya. Bahasa di dalam Al-Quran disebutkan al-haqqu mir rabbika, sampai ada tekanan fala takunanna minal mumtarin. Anda jangan ragu. Sebab kebenaran dari Allah itu masih sifatnya intrinsik dan meliputi keberlakuannya seluruh waktu, seluruh tempat. Itu harus pegang teguh tuh Pak. Sebab sekarang sedang digoyah tuh tentang kebenaran agama, seluruh waktu, seluruh tempat itu sedang digoyah. Terutama terhadap Al-Quran. Dianggapnya Al-Quran itu hanya berlaku pada zaman Nabi Muhammad dan tidak berlaku pada zaman sekarang. Dan yang ngomong begitu ulama, jangan lupa. Ulama. Ada ulama di Cirebon itu siapa yang mana? Tapi sudah meninggal. Dan ada kelompok-kelompok ulama lain. Nah, kalau kita memegang istilah intrinsik dan ekstrinsik sebagaimana yang diungkapkan ini nih, siapa Muhammad Hasan? Muhammad Hasan itu menekankan kebenaran Allah itu bersifat mutlak, intrinsik, dan kemudian berlaku untuk seluruh zaman, seluruh waktu, seluruh tempat. Itu kebenaran intrinsik. Karena itu jangan lupa, memegang kebenaran dari Allah, kebenaran dari Al-Quran itu bisa jadi tidak dipahami zaman sekarang. Nanti terbukti secara empirik bahwa itu benar. Banyak, kalau tidak salah menurut Ahmad Deedat, itu ada kurang lebih 1000 ayat Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan. 80% sekarang sudah terbukti secara empirik melalui penelitian ilmiah. 20% bukan tidak terbukti, tapi belum terbukti. Sebab proses perkembangan keilmuannya masih terus berlanjut. Itu pentingnya kita Fata'ala Allahul Malikul Haq. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah sampai ditegur oleh Allah. Apa teguran Allah? Wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaik. Di dalam surat Safi Barabbikal a'la alladzi khalaqa wa alladzi qaddara fahada walladzi akhraja al-mar'a faja'alahu mutanawan. Terus
Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada engkau, dan kalau sudah dibacakan kepada engkau fala tansa, Anda tidak akan lupa. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ditegaskan, wala ta'jal, kamu Muhammad jangan terburu-buru ingin mengikuti ucapan-ucapan para malaikat tentang ayat-ayat itu. Min qabli ayyuqda ilaika wahyu, sebelum selesai wahyu itu diucapkan, disampaikan. Jadi Nabi Muhammad rupanya pada sebelum ayat ini atau latar belakang ayat ini suka terburu-buru. Kalau malaikat ngomong itu, malaikat menyampaikan wahyu, terus diikuti. Jangan dulu diikuti, nanti aja sudah selesai. Allah menjamin fala tansa, kamu tidak akan lupa. Itu jaminan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita, implikasinya pada kita sebagai umat Islam, kita harus pegang teguh ayat Al-Quran itu, sebab tadi nilainya nilai intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau nilai ekstrinsik itu tergantung situasi dan kondisi. Bagi para pejabat-pejabat tinggi, menjilat penguasa tertinggi itu benar. Supaya apa? Supaya kedudukannya bisa dipertahankan. Yang pertama ekstrinsik. Bagi rakyat jelata, menjilat kepada penguasa itu merupakan dosa besar. Itu karena apa? Kebenaran menjilat itu kebenaran ekstrinsik. Jadi kalau kebenaran ekstrinsik bisa di satu sisi dianggap sah, padahal di sisi lain dianggap batal. Bisa di satu sisi dianggap baik, tapi di sisi lain oleh kelompok lain dianggap buruk. Itu nilai ekstrinsik itu berbeda dengan nilai intrinsik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Kapanpun Anda menghafal Al-Quran itu tidak akan salah lagi, tetap dalam kebenaran. Waqur rabbi zidni ilma. Itu saya semalam sampai bingung. Ini bagaimana kaitan waqur rabbi zidni ilma dengan wala ta'jal? Jadi ini ada suasana batin yang harus kita siapkan. Waktu kita mencari ilmu, waktu kita menerima informasi keilmuan, menerima informasi apapun terkait dengan ini informasi keilmuan, itu tetap di satu sisi jangan terburu-buru untuk menyela kepada guru. Kalau di sini Rasul menyela kepada malaikat, jangan, diam aja dulu. Tapi yang penting ada kesiapan mental. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi etika di dalam dunia pendidikan, kalau guru sedang ngomong, jangan dulu disela. Biarkan guru ngomong selesai dulu, baru bertanya, baru diskusi. Itu etika di dunia pendidikan. Saya kira etika itu mungkin dari sini ngambilnya, dari ayat ini. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu. Nah, dalam rangka itu disambungkan ayat ini. Waqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Apa yang menjadikan ilmu itu tidak mempunyai pengaruh kuat terhadap sikap, terhadap kepribadian, itu adalah kelupaan. Dan itu sudah didemonstrasikan atau sudah digambarkan oleh Allah pada kasus Nabi Adam. Nabi Adam itu diberi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam itu diberi ilmu oleh Allah tentang segala macam. Karena itu para ahli tafsir, Adam di situ representasi manusia. Karena representasi manusia, maka implikasinya hanya manusia yang bisa mengembangkan ilmu. Hanya manusia yang bisa menambah, memperbesar pengetahuannya terkait dengan realitas yang ada. Jadi realitasnya tetap Pak. Realitasnya kalau seandainya makan kenyang, kalau seandainya minum maka hilang haus, itu realitas. Tetapi mengapa kalau makan kenyang dari tahun ke tahun analisis tentang kekenyangan makan itu bisa bertambah berkembang.
realitasnya umpamanya kalau kuat berkuasa. Tetapi uraian tentang mengapa kalau kuat berkuasa. Padahal ini salah, ini batal, ini macam-macam gitu. Ini yang benar. Tapi kalau kuat berkuasa, itu proses menganalisisnya dari tahun ke tahun bisa berbeda-beda. Tergantung perkembangan tiap tahun. Sama kita juga. Barat itu ke usia 6 tahun, 7 tahun kita sudah hafal Fatihah. 10 tahun hafal Fatihah, 15 tahun hafal Fatihah. Tetapi menganalisis Fatihah pada waktu kita usia 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pada waktu kita baru SD, SMP, SMA, pada waktu kita S1, S2 atau S3, itu bisa beda. Padahal barangnya itu juga. Nah, akan tetapi tatkala informasi keilmuan itu terlupakan, maka walaupun usia beda-beda dan pengetahuan beda-beda, ijazah beda-beda, tetap saja akan menjadi kesesatan. Itulah yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam. Walaqad ahidna ila Adam min qablu, kami sudah janjikan buat perjanjian dengan Adam dulu. Apa perjanjiannya? Jangan nurut pada setan. Itu. Inna syaitan aduun, setan itu adalah musuh bagi kamu. Tapi kemudian Adam alaihissalam panasia, lupa terhadap janji dari Allah ini mengikuti fatwa syaitan. Nanti di bawahnya ada. Maka Allah walam najid lahu azma menyatakan kami tidak mendapatkan Nabi Adam itu sebagai orang yang kuat pendirian. Azma itu adalah kukuh pendirian. Ada di dalam teori tauhid itu ulul azmi. Nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi yang punya kekuatan pendirian, yang kokoh pendiriannya. Nah, tapi Nabi Adam oleh Allah disebutkan walam najid lahuhunya itu pada Adam itu. Walam najid itu najidnya nunnya itu Allah itu. Nahnu misalnya. Walam najid dan kami tidak mendapatkan lahu pada Adam itu azma, pendirian yang teguh. Kokohnya kan pendirian. Nah, Nabi Muhammad SAW diamanati oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah. Kamu diam dulu kalau wahyu diberikan, diam. Jangan dulu ikut-ikutan dulu. Rupanya ini yang bedanya dengan Adam. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu ditegaskan pada ayat 115 itu ialah bahwa nanti di ayat seterusnya disebutkan sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Nabi Adam itu diberi hidayah oleh Allah dan Nabi Adam itu diampuni dosanya oleh Allah. Jadi tidak ada menurut Quran itu dosa warisan. Tidak ada. Mengapa? Sebab Nabi Adam itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada saudara-saudara kita agama non-muslim, agama yang bukan Islam, yang menganggap bahwa seluruh umat manusia itu kena dosa warisan dari Nabi Adam, kalau menurut Quran itu dikoreksi. Al-Quran mengoreksi kepercayaan bahwa ada dosa warisan. Dosa itu tergantung kepada pekerjaan orang per orang. Jangan lupa itu, orang per orang dosa itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung tanggungan atau dosa orang lain masing-masing. Bahwa kita untuk bisa berbuat baik harus kerjasama di alam dunia ini, itu ya, dan itu wajib. Akan tetapi pertanggungjawaban terhadap kelakuan kita ya individual. Jadi di akhirat itu nanti individual. Bahasa Al-Quran itu sampai ada bahasa kini Pak, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari kiamat itu seseorang lari menjauh dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, lari menjauh dari ibunya, lari menjauh dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari menjauh dari istrinya, lari menjauh dari anak-anaknya. Kullu imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang bertanggung jawab secara individual. Jadi tidak ada tanggung jawab secara komunal. Tanggung jawab itu individu. Karena itu secara individu kita jangan mengikuti
isu-isu hoak-hoak yang memang buruk. Sebab nanti dipertanyakannya secara individual, bertanggung jawaban. Cuma bedanya biasanya yang mempropori keburukan itu dosanya atau siksanya dilipat gandakan. Itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, mereka yang menjadi sponsor kegiatan buruk itu akan dilipat gandakan siksanya. Disinilah maaf ini kepada kawan-kawan yang kemarin ini di DKM kan. Jadi DKM itu harus betul-betul mengoreksi tentang kesalahan orang yang di sini. Sebab kalau imam salah, kan dia kalau imam salah maca Quran apa macam-macam, dosanya berlipat ganda daripada makmum. Makmum akan mengikuti. Gunaun mana Fatihah bacaan kitu, ada cek imam kitu. Nah, si imam 2 kali lipat ada siksaan dari makmum. Karena itu harus hati-hati juga memilih imam, memilih khotib, memilih macam-macam. Sebab mereka itu adalah sponsor-sponsor tentang nilai. Tatkala sponsor tentang nilai itu disponsori oleh orang-orang yang buruk cara berpikirnya, buruk kepribadiannya, maka itu akan punya imbas terhadap para pengikutnya. Itu ada di dalam Al-Quran nanti pada ayat. Saya kira mungkin ayatnya sudah terbaca kita pada masa-masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.